Berkata Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu kami ila qalilin kesedikit minal adab daripada adab, ahwaj lebih kami butuhkan, lebih membutuhkan, minna daripada kami, ila katsirin daripada banyak, minal ilmu daripada ilmu. Jadi kami ini lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya kurangnya perhatian orang-orang pada adab. Padahal adab itu adalah sangat penting. Adab sangat penting. Karena kurang perhatiannya orang-orang akan adab, sehingga beliau mengatakan kita ini lebih membutuhkan adab. Nah, sedikit aja adab itu lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu. Jadi mendingan sedikit adab walaupun ilmunya nggak banyak daripada ilmu banyak tapi nggak punya adab. Sehingga apa? Lebih kita butuhkan sedikitnya adab. Paling enak itu gambarkan lewat makanan. Kita membutuhkan bawang, walaupun sedikit misalnya. Tapi yang banyak, misalnya bukan bawang, pasti kita akan mengatakan percuma, iki ake, ini banyak percuma, karena yang kita butuhkan saat ini adalah bawang. Maka sedikit bawang itu lebih kita setujui, lebih kita mau daripada banyaknya ini. Misalnya apa, macam-macamnya untuk masakan lah. Saya tidak tahu apa soalnya bumbu-bumbu. Ini bukan tukang masak boleh. Nah, jadi seperti apa ya? Anggaplah jahe lah, anggap jahe atau serai. Ya. Bawang dibutuhkan, serai nggak dibutuhkan, tapi wakeh. Lagi opo akene serai. Yang lebih kita butuhkan saat ini adalah bawang, walaupun sedikit. Nah, itu katanya Imam Ibnul Barak. Jadi kita lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu seperti yang kita butuhkan saat memasak. Lah kehidupan kita ini lebih membutuhkan adab. Bukan berarti ilmunya ditinggalkan. Adab lebih harus dibutuhkan. Karena itu Rasul SAW mengajarkan kepada kita adab-adab. Kita butuh makan. Kita butuh minum. Rasulullah mengajarkan di dalamnya adab-adab. Makan ketika sendirian, makan ketika bersama-sama, kemudian makan ketika menghidangkan untuk tamu dan yang lain sebagainya diajarkan oleh Rasulullah adab-adab. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya. Oh, ini adabnya makan. Secara umum, mau makan sendiri atau makan bersama-sama. Kemudian ini tambahan kalau kita makan bersama-sama adabnya. Loh, dari satu perbuatan banyak adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ketika tidur juga gitu. Tidur, kita butuh tidur. Sehingga Allah jadikan waktu malam untuk istirahat. Walaupun tidak semalaman. Ya, Allah jadikan waktu malam istirahat. Lah istirahat itu kosong dari urusan dunia. Nah, ada bisnis. Tidak ada bisnis. Bos-bos itu kalau malam ya turu. Kecuali babu-babu, boro-boro Cino yang kurang kuat untuk keluar dari pabrik ini, boro-boro Cino itu. Nah, boro-boro ini Korea dan yang lain sebagainya ini kerja. Kerja. Ngerges-ngerges budal sih kerja. Tapi kalau ngaji, awakku rada ngreges. Awakku rada ngreges. Tapi iso ana daya pisan. Lho enak. Ngaji ditinggalno, nemoni daya padahal rada ngreges, isuke ya kerja. Hebat berarti. Mencene borone Cina ya hebat. Nah, saking pintere borone Cina ya. Saking pintere borone Cina jadi goblok. Nah, jadi pinter tapi jadi goblok. Lah, apa tadi? Sampai dia jadi. Soalnya gemes dulu arek-arek kayak ngono ya. Gobloknya
mari-mari. Nah, apa tadi? Hah? Nah, malam itu digunakan untuk istirahat. Makanya nggak ada bos-bos itu malam telepon ke rekan bisnisnya. Ini butuh ini untuk beli. Nggak ono. Ketemunya pagi mereka ngorok. Buru nih, pohon kerja nang pabrik. Padahal itu untuk istirahat. Lah istirahat dari apa? Dari pekerjaan. Dari pekerjaan. Mau dia tidur ataupun tidur, enggak tidur, pekerjaan. Lah ketika dia manfaatkan benar waktu malamnya untuk ibadah, untuk ketaatan seperti Imam Abu Hanifah. Semalaman enggak tidur. Apa? Ibadah. Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar, doa, ilmu, dan yang lain sebagainya. Digunakan untuk, karena apa? Di selain waktu itu akan terganggu dengan orang yang datang bertanya atau dengan mengajar dan yang lain sebagainya. Imam Syafi'i sepertiga malamnya tidur, istirahat, memfreshkan otaknya. Karena apa? 2/3 bangun, menelaah kitab, mempelajari, melihat, kemudian sepertiganya berdoa, berzikir, sholat, membaca Al-Quran, sepertiganya istirahat. Nah, itulah memang diciptakannya malam oleh Allah untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alan nahara ma'asya. Nah, karena itu butuh adab ini, butuh. Nah, karena itu dibutuhkan adab saat itu daripada yang lainnya. Wa qila li Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa syahwatuka lil adab. Faqala isma' bil harfi minhu fatawat a'dha'i anna laha asma'an tatana'am bihi. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu qala talabul mar'atil mudhilla waladaha wa laysa laha ghairuh. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana keinginan kamu kepada adab? Hasratnya kamu kepada adab ini bagaimana? Akhirnya kata Imam Syafi'i, aku mendengarkan satu huruf darinya, maka anggota badanku menyenanginya. Sehingga anggota badan ini memiliki pendengaran yang merasa menikmatinya. Jadi mendengarkan satu huruf, digambarkan huruf adab, ada beberapa adab digambarkan itu dengan huruf yang didengar oleh beliau dan dinikmati oleh anggota badannya. Dinikmati oleh anggota badannya. Nah, terus ditanya lagi, bagaimana kamu mencari untuk itu? Ya seperti seorang perempuan atau ibu yang kehilangan anaknya. Apakah dia memikirkan yang lain? Tidak. Mau inti kasih perhiasan apapun mahalnya, uang seberapapun banyaknya, nggak akan ada di dalam pikirannya untuk menerima atau hasrat untuk memilikinya. Kenapa? Bingung karena kehilangan putranya. Lah berarti apa? Mencari dengan sungguh-sungguh. Adab itu dicari dengan sungguh-sungguh. Karena adab ini berkembang. Di setiap keadaan dan waktu itu berkembang adab. Lah itu seperti pandainya seseorang dalam berkreatif. Orang kalau nggak punya kreatif, monoton. Ya segitu-gitu aja. Rasulullah mengajarkan adab gini-gini, ya segitu-gitu toh. Nggak mungkin bisa berkembang kalau dia adalah orang yang tidak memiliki kreatif. Tapi kalau dia adalah orang yang memiliki kreatif, adab yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa ia kembangkan. Ya, ia bisa kembangkan seperti pembahasan di pertemuan yang lalu. Ya, seperti pembahasan di pertemuan yang lalu. Berkembang adab itu dengan apa? Kreativitasnya. Nggak monoton gitu-gitu aja. Nah, seperti orang jual makanan yang dia pandai, ya, dia bisa mengolah macam-macam.
Dari ini ke ini, dari ini ke itu, dan yang lain sebagainya. Sehingga apa? Yang datang membeli kepadanya itu nggak pernah bosan. Kenapa? Ada macam-macam. Kalau nggak punya kreativitas, jualan es, nggak punya kreativitas, es ikut tok, ya wis mari, musimnya selesai buyar. Seperti apa? Misalnya contoh yang pernah marak, es kepal Milo. Wah, jualan dia, rame. Saat musimnya, mari orang bosan dengan kepal Milo tadi ini, nggak ada yang beli, tutup wis, buyar, selesai. Tapi kalau dia punya kreativitas, dia akan buat dari Milo ini jadi apa? Dari ini ke ini, dari ini ke ini. Loh, akhirnya apa? Orang yang beli ini terus datang kepada dia. Kenapa? Dia bisa kembangkan ke macam-macam. Dari satu bahan ke macam-macam. Lah, itulah adab. Makanya Imam Syafi'i menggambarkan seperti perempuan yang bingung karena kehilangan putranya. Dia nggak akan memikirkan yang lain, hanya memikirkan bagaimana cara menemukan putranya. Macam-macam caranya dipakai. Mungkin ke sana, mungkin sini. Kalau gimana kalau gini, kalau gimana kalau gini. Dipikirkan, ya apa caranya supaya ketemu. Dan tidak akan berhenti sampai ketemu. Lah itu kreativitas orang yang memiliki adab atau yang mencari adab. Makanya adab ini lebih susah daripada ilmu, lebih susah. Kalau ilmu itu ya segitu, disampaikan ini seperti ini seperti ini situ. Tapi kalau adab, oh enggak. Berbeda tempat, berbeda orang, berbeda sikap atau berbeda cara. Nah, susah, itu adab. Nah, tapi dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan dalam kehidupan.